Untuk berikutnya, marilah kita simak paparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ojang. Kita simak bersama-sama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amara bid-du'ai wa wa'ada bil ijabah. Ahmaduhu subhanahu wa askuruhu yassarra asbabal haji wa sa'adah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وعد الذي أحسن الحسنى وزيادة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله قام بالله ودعا مخلصا فرزق الإجابة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق تقوى وراقبوه في السر والنجوى. Hadirin sedang tarawih yang berbahagia, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Juga takwa yang dapat dijadikan sebagai ukuran pengakuan atas semua nikmat Allah yang tiada terhitung banyaknya, dengan membuktikan syukur lewat ucapan maupun perbuatan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan tema yaitu orang yang membela keluarganya dalam kebenaran. Imam Abu Dawud radhiyallahu an meriwayatkan dari Ahmad bin Amr bin Ashar, dari Ayyub bin Suaid, dari Usamah bin Zaid, bahwasanya dia mendengar Sa'id bin Al-Musawid bercerita tentang Suraqah bin Malik bin Jusum Al-Mudliji radhiyallahu an. Suraqah mengatakan bahwa dalam khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairukumul mudafi'u an ashiratihi ma lam ya'sam." Sebaik-baik kalian adalah orang yang membela keluarganya selama bukan perbuatan dosa. Dalam Islam, keluarga mendapatkan tempat yang sangat mulia. Islam sangat memperhatikan keluarga karena ia adalah unsur inti dalam suatu masyarakat dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam tatanan sebuah negara. Tidak ada masyarakat tanpa keluarga dan tiada negara tanpa peran keluarga. Setelah kewajiban berdakwah kepada diri sendiri, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan agar seseorang berdakwah kepada keluarganya terlebih dahulu sebelum menyampaikan dakwah kepada orang lain. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijaro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dari keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu bara. Membela juga berarti menolong, dan menolong saudara sesama muslim sangat dianjurkan dalam agama Islam. Bahkan Allah akan senantiasa menolong hambanya yang gemar menolong saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi aunil ahi." Allah selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bahkan bukan hanya kepada
saudara sesama muslim yang dizolimi, kepada orang yang menjolimi pun kita diperintahkan untuk menolong. Namun tentu saja bukan ikut membantunya berbuat zolim, melainkan mencegah dan melarangnya dari perbuatan zolim yang dia lakukan. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa ketika Nabi bersabda, tolonglah saudaramu, baik yang berbuat zolim ataupun yang dijolomi atau makzulum. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kepada orang yang dijolimi, kami tentu akan menolong. Tetapi bagaimana kami menolong orang yang berbuat zolim? Kata beliau, engkau mencegahnya atau melarangnya dari perbuatan zolim yang dia lakukan. Itulah cara menolongnya. Demikian sekiranya menolong dan membela orang saja merupakan amal terpuji dan diperintahkan oleh agama, tentulah membela keluarga mempunyai nilai lebih dari sekadar membela atau menolong orang lain. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan bahwa jika seseorang mati dikarenakan membela kehormatan keluarganya, maka kematiannya adalah mati syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela darah dirinya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka dia mati syahid. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sidang tarawih yang berbahagia jadi merupakan suatu hal yang wajar jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang yang membela keluarganya termasuk orang yang terbaik di antara kaum muslimin, karena keluarga adalah aurat sekaligus kehormatan seseorang. Sehingga jika salah seorang anggota keluarga kita yang diancam musuh atau keselamatan terancam atau jiwanya dalam bahaya, kemudian kita membelanya atau menolongnya, maka kita termasuk orang yang terbaik di antara umat Islam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Akan tetapi ini semua dengan catatan bahwa anggota yang kita bela dalam pihak yang benar, atau sebagaimana kata Nabi, selama kita tidak menolongnya dalam perbuatan dosa. Sebab jika anggota keluarga kita berada pihak yang salah atau dia melakukan perbuatan maksiat dan kita membelanya, maka ini berarti kita telah bekerja sama dalam perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal idwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan takwa, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Demikian Bapak-bapak yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.